Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong sistem zonasi benar-benar dikaji secara mendalam oleh pemerintah sebab akan berdampak pada jam ajar guru. Adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dinilai memberi dampak pada bertambah atau berkurangnya jumlah siswa di satu sekolah pada tahun ajaran baru. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong sistem zonasi benar-benar dikaji secara mendalam oleh pemerintah, karena jika terjadi penurunan jumlah siswa akibat sistem zonasi, berdampak juga pada pemanfaatan ruang kelas dan distribusi jam mengajar guru. Dewi Koryati mengatakan, persoalan mendasar sektor pendidikan, seperti infrastruktur, distribusi murid, dan kesejahteraan guru, tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di kota-kota kategori daerah marginal, misalnya Pasuruan. Infrastruktur pendidikan yang tidak merata, kurangnya ketersediaan buku dan fasilitas perpustakaan, serta peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian. Jadi pendidikan berkualitas untuk seluruh Indonesia itu hanya bisa terlaksana kalau infrastrukturnya di daerah Jakarta, di daerah Jawa dengan daerah luar Jawa itu adalah sama. Yang kedua, kita juga akan mendorong untuk supaya guru-gurunya nantinya adalah guru-guru yang tidak banyak guru yang sudah lulus sertifikasi PPG dan sudah diangkat menjadi guru ASN. Nah, kita berharap seperti itu kan. Jadi tidak ada lagi nanti guru-guru yang masih memikirkan keperluan hidupnya untuk makan dan sebagainya. Dewi Koryati menambahkan, tim Panja Pendidikan mendukung peningkatan mutu pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Melalui kunjungan ke Pasuruan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan regulasi terkait pendidikan yang berkeadilan dan inklusif pada daerah 3T dan daerah marginal. Dari Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap sengketa pertanahan. Sejumlah HGU bermasalah harus diambil alih oleh negara. Kementerian ATR BPN sedang melakukan penertiban pada 537 perusahaan pemilik IUP, tapi belum memiliki hak guna usaha atau HGU. 194 perusahaan diantaranya sama sekali belum mengajukan HGU dengan total luas lahan sekitar 1 juta hektar. Komisi 2 DPR RI meminta komitmen Kementerian ATR BPN dalam memberantas praktik mafia tanah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap sengketa pertanahan. Sejumlah HGU bermasalah harus diambil alih oleh negara. Jika ke depannya terdapat HGU yang tidak memenuhi kewajiban seperti pembayaran pajak atau melanggar ketentuan, Bahtra meminta Kementerian ATR BPN tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kementerian ATR BPN juga diimbau responsif terhadap aduan masyarakat yang terdampak praktek mafia pertanahan. Pelan-pelan kan kita memang harus melihat bahwa ini kan lagi diinventarisir semuanya dari HGU yang, dan saya pikir kan sebagian kan sudah diambil oleh negara diambil alih oleh negara melalui kejaksaan, dan kalau memang ke depan HGU yang bermasalah ini mereka tidak taat bayar pajak, terus kemudian ya negara harus bertindak. Nah, kita pengennya bahwa keberadaan HGU ini jangan sampai kemudian melanggar aturan main. Yang kedua adalah dia harus berkontribusi terhadap pendapatan negara. Bahtra menegaskan, keberadaan HGU tidak boleh melanggar aturan main yang ada. Penggunaan HGU seharusnya memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI optimis pemerintah akan mampu mencapai target realisasi APBN 3.005 triliun rupiah sesuai mandat APBN. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah
dan seadil-adilnya. Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali menyaksikan TV Arnal 9. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI mengungkap periode awal pemerintahan Prabowo banyak melakukan penyesuaian dan pengetatan anggaran terhadap program-program prioritas, sehingga hal itu membuat realisasi belanja negara lebih tinggi dari pendapatan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris merespon realisasi penerimaan negara triwulan 1 tahun 2025 yang defisit 0,43% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia optimis sepanjang tahun 2025 pemerintah akan mampu mencapai target realisasi APBN 3 triliun lebih sesuai mandat APBN. Dalam laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 516 triliun rupiah atau turun 12% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Memang dengan adanya reformasi perpajakan dengan penggunaan Cortex oleh Kementerian Keuangan, ini ternyata perlu waktu ya melakukan adjustment sehingga pendapatan kita lumayan cukup banyak ya mengalami pengurangan ya. Nah tentunya banyak kasus-kasus yang ditemukan oleh Kementerian Keuangan terkait aplikasi Cortex ini harus segera direalisasikan ya, harus segera diselesaikan maksud saya supaya target pendapatan kita tidak mengalami penurunan, karena kalau pendapatan kita menurun tentu belanja APBN kita nanti pengetatan lagi kita, padahal masalah-masalah di lapangan cukup banyak ya, terutama masalah-masalah pendidikan ya dengan harapan Pak Prabowo untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah ya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara sejak awal Januari hingga 28 Februari 2025 hanya mencapai 316,9 triliun rupiah. Sepanjang Maret 2025, pendapatan negara bertambah 199,2 triliun rupiah. Fitian dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu mendesak Indofarma agar segera melakukan penjualan aset karena ada hak para pegawai yang belum dibayarkan. Kasus korupsi Indofarma sebesar 377 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara merembet pada pembayaran uang pensiunan untuk 1.400 lebih pegawai. Pihak Indofarma berjanji membayar uang pensiunan setelah aset berhasil dijual, namun hingga kini belum ada aset yang terjual sejak tahun 2024.
Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Yunus Yusak Natifulu, mendesak Indofarma agar segera melakukan penjualan aset karena ada hak para pegawai yang belum dibayarkan. Kalau bayar sekian lama, ada yang sudah meninggal, biaya duka juga tidak dikirimkan, segala macam ya. Nggak bener lah. Tapi saya sudah koordinasikan dulu secara personal dengan Pak Doni Oskaria, karena seluruh BUMN itu sekarang di bawah Danantara, dan dia sedang menunggu bisnis plan dari holdingnya Bio Farma, dan sudah dipersiapkan beberapa ratus miliar untuk menyelesaikan itu. Jadi sekarang kita sedang menunggu bisnis plan dan langkah-langkah bisnis yang sedang dipersiapkan oleh holdingnya Indofarma, yaitu Bio Farma. Kalau 3 bulan tidak selesai, kita tindak lanjuti, karena janjinya Pak Doni Oskaria itu 3 bulan. Karena kita sudah bersurat tanggal 10 Maret ke Komisi 6, kita minta ditindaklanjuti oleh Komisi 6. Juga tadi kan kita minta ditindaklanjuti oleh Komisi 9. Tapi dalam tatib kalau kemudian selama 2 kali masa sidang tidak diselesaikan, maka kita bisa mengambil alih masalahnya. Adian juga meminta Komisi 6 dan Komisi 9 DPR RI mendukung para pegawai dan mendesak Indofarma melakukan pembayaran upah. Jika dalam 2 kali masa sidang tak kunjung usai, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI akan mengambil alih permasalahan tersebut. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menyayangkan banyak di antara penambang masyarakat tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Anggota Komisi 6 DPR RI, Subardi, menyoroti produksi PT Timah yang belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai produsen timah utama di Indonesia. Ia menekankan perlunya perumusan kebijakan hukum yang menyeluruh untuk menertibkan penambangan ilegal di Indonesia. Subardi menyayangkan banyak di antara penambang masyarakat tidak memiliki izin resmi atau ilegal. Ia mendesak pemerintah segera membangun sinergi antar instansi dan aparat untuk menindak para pelaku penambang ilegal yang terbukti menyebabkan kerugian negara. Baru dia memproduksi 20%-nya. Yang 80% adalah rakyat. Ya, 80% itu juga ada yang legal, ada ilegal. Nah, tentunya itu semua adalah harus dilakukan satu kebijakan yang komprehensif, sehingga yang ilegal-ilegal itu harus dikelola dengan baik, bukan hanya dibasmi, tapi ya tentunya bagaimana menjadi legal. Karena mereka juga yang ilegal itu ya mungkin foto bisnis, buku makan dan sebagainya. Tapi kalau itu bersifat merampok harta negara, mencuri harta negara, ya ada konsekuensi hukumnya. Nah, bagaimana mereka itu disadarkan agar mereka mengambil kekayaan negara dengan aturan perundang-undangan yang ada, ya, aturan yang sudah ada. Nah, itu semuanya tidak lepas dari peran pengawasan daripada aparat. Subardi berharap pembenahan tata niaga timah melalui pembangunan sinergi antar instansi dan aparat mampu mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin dalam perdagangan timah global. Adila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Tim Was Haji DPR RI menginginkan evaluasi Haji 2025 ini menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Dan tentunya kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim.
yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jamaah. Nah, untuk itu tentunya pemirsa perlu pengelolaan haji yang diharapkan responsif dan juga adaptif dalam menghadapi dinamika aturan haji dari Arab Saudi. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejumlah catatan evaluasi seperti transportasi jemaah, layanan petugas, dan persoalan logistik harus menjadi bekal pelajaran untuk memperbaiki pengelolaan haji. Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Mengingat tahun 2026, penyelenggaraan haji sudah tidak dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji. Sebagaimana Tim Was Haji DPR RI menginginkan, evaluasi Haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Revisi undang-undang itu diyakini dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi masalah teknis di lapangan. Terutama saat menghadapi puncak haji di Armusna yang penuh keramaian sehingga rentan dengan masalah ketidakteraturan pengurusan akomodasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Ini evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Responsif dan adaptif merupakan dua unsur kata sifat yang perlu menjadi sikap pengelolaan haji Indonesia. Pasalnya, aturan haji dari Arab Saudi terhitung dinamis dan cepat berubah, khususnya terkait kuota haji yang dapat berpengaruh pada daftar urut keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi, tahun ini otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah terhadap pihak travel. Saya sampaikan tidak bisa juga ditumpukan kesalahan di pemerintahan kita dengan sistem perubahan Kementerian Haji Arab Saudi ini, pengetatan atau penertiban pelaksanaan haji di Saudi jumlahnya saja sekarang begitu signifikan menurun. Dulu sekitar 3 juta atau 2.800.000 sekian. Sekarang kurang dari 2 juta orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Tapi kalau tidak kita revisi, itu mungkin bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sekarang ini yang sudah mendaftar ratusan juta, beliau tidak berangkat. Tak hanya satu undang-undang, pemerintah bersama DPR RI berencana merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan diatur dalam revisi undang-undang. BPKH perlu memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan. Dana dari calon jemaah perlu disalurkan ke sektor produktif dan memenuhi prinsip syariah. Ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita? Apakah karena regulasinya atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi? Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui, karena jangan sampai katakanlah uang yang disetorkan oleh calon jamaah tidak dikelola secara baik dan tidak menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam
hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam, karena uang itu adalah uang yang disetorkan itu harus memenuhi hukum Islam, artinya terhindar dari riba dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji. Mulai dari penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji, menjaga hak visa furoda, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi, serta pengelolaan keuangan haji yang adil dan transparan. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Kini saatnya seluruh pemangku kebijakan merenung dan bergerak bersama agar haji di tahun mendatang tak lagi menyisakan catatan kelam. Alfat, juga pemirsa tentu kita sama-sama sepakat nih bahwa liburan ini merupakan salah satu momen yang paling dinantikan setiap orang tentunya ya. Apalagi kita pekerja nih ya. Karena memang ini mengakibatkan kita nggak heran nih kalau sebagian besar orang mempertimbangkan liburan itu dengan matang. Mulai dari waktunya, destinasi yang akan dituju hingga budget liburan tentunya. Dan tentunya banyak orang memilih kalau misalkan liburan itu ke gunung atau ke daratan aja nih. Nah, kali ini kami akan mengajak pemirsa, ini ada salah satu liburan yang mengesankan yang layak untuk direkomendasikan, yaitu berlibur di kapal pesiar terbesar di Asia. Namanya adalah Royal Caribbean, dan bagaimana seperti apa keindahannya dari kapal pesiar ini nih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, meskipun terkesan mewah dan asing di telinga, tentunya berlibur di kapal pesiar memberikan pengalaman yang sangat mengesankan, kayak Lesa ya. Karena salah satunya berlibur di kapal pesiar terbesar di Asia, terutama yang tadi kita udah bahas, yaitu Royal Caribbean. Karena memang akan ditawarkan pengalaman berlayar yang mewah dan juga inovatif nih Alfat. Karena kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia dan juga destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita saksikan keindahan Royal Caribbean, kapal pesiar terbesar di Asia pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda.
Liburan sejatinya menjadi momen yang dinantikan setiap orang. Berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan dan beralih sejenak mengunjungi tempat-tempat yang menarik hati. Jika pemirsa mencari pengalaman liburan yang mewah dan penuh hiburan, maka berlibur di kapal pesiar Royal Caribbean dapat menjadi rekomendasi yang tepat. Kapal berfasilitas kelas dunia dan destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia, pastinya menjanjikan liburan yang mengesankan. Hadir sejak 1986, Royal Caribbean International merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar dan paling terkenal di dunia. Royal Caribbean menawarkan berbagai pengalaman berlayar mewah dan inovatif dengan kapal-kapal pesiar yang dilengkapi dengan fasilitas canggih, hiburan kelas dunia, dan destinasi eksotis di seluruh penjuru dunia. Seiring berkembangnya industri kapal pesiar, Royal Caribbean terus berinovasi dengan merancang kapal-kapal pesiar yang lebih besar dan lebih mewah. Salah satu tonggak sejarah terbesar bagi perusahaan ini adalah diluncurkannya Spectrum of the Seas pada tahun 2019 yang menjadi kapal pesiar terbesar dan tercanggih yang pernah beroperasi di Asia. Dengan ukuran yang megah dan fasilitas yang luar biasa, kapal pesiar ini menawarkan pengalaman berlayar yang tak hanya mengesankan, tetapi juga penuh dengan petualangan dan kenyamanan. Kapal pesiar Spectrum of the Seas yang menjadi bagian dari armada Royal Caribbean merupakan kapal pesiar terbesar yang beroperasi di kawasan Asia. Dengan panjang lebih dari 347 meter dan kapasitas lebih dari 4.200 penumpang, kapal ini menyajikan berbagai fasilitas kelas dunia, membuat liburan di laut menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas yang belum pernah ada di kapal pesiar lainnya. Salah satunya yaitu North Star yang membawa penumpang ke ketinggian lebih dari 90 meter di atas permukaan laut, memberikan pemandangan luar biasa dari laut lepas dan keindahan kota-kota pelabuhan. Selain itu juga terdapat Tripcord by iFly, sebuah simulasi terjun payung yang memungkinkan pengunjung merasakan sensasi terbang tanpa harus meninggalkan kapal. Dilengkapi dengan 270, fasilitas Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas menyediakan kafe yang menyajikan panorama laut secara 270 derajat pada siang hari. Di malam hari, kafe ini berubah fungsi menjadi teater multidimensi dengan 6 layar yang menampilkan berbagai pertunjukan menarik. Royal Caribbean juga menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera. Mulai dari restoran fine dining hingga pilihan makanan internasional yang disajikan dengan konsep prasmanan atau à la carte. Ada lebih dari 15 restoran dan kafe di dalam kapal dengan petualangan rasa yang tidak terlupakan. Tak hanya beragam fasilitas memukau yang menjadi daya tarik Spectrum of the Seas, namun juga terdapat berbagai pilihan aktivitas yang dapat dinikmati bersama keluarga. Mulai dari kolam renang yang luas, area hiburan keluarga, hingga pusat kebugaran yang lengkap menjadikan kapal pesiar ini tempat yang sempurna bagi semua usia. Royal Caribbean membawa konsep liburan mewah ke tingkat yang lebih tinggi dengan layanan penuh perhatian dari awak kapal yang ramah dan profesional. Setiap aspek perjalanan dirancang untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan para tamu di seluruh perjalanan mereka. Selain fasilitas mewah, Spectrum of the Seas juga menawarkan berbagai pilihan destinasi eksotis di Asia, termasuk pelabuhan-pelabuhan populer di Jepang, Singapura, dan China. Penumpang dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan sejarah yang kaya di setiap destinasi, sambil merasakan kenyamanan berlayar di kapal pesiar terbesar se-Asia. Dengan semua kemewahan dan pengalaman yang ditawarkan, Royal Caribbean menjadikan setiap perjalanan dengan Spectrum of the Seas lebih dari sekedar liburan, melainkan sebuah petualangan yang tak terlupakan. Kapal pesiar ini mengubah cara kita melihat dunia dan menjadikannya lebih dekat, indah, dan penuh makna. Bagi mereka yang mencari pengalaman liburan yang tidak biasa, berlayar dengan Royal Caribbean adalah pilihan yang sempurna. Dengan armada kapal pesiar yang terus berinovasi dan budget tiket mulai dari 21 juta hingga 26 juta rupiah, liburan dengan Royal Caribbean memastikan setiap momen berharga menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba naik kapal pesiar Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas dan mendapatkan berbagai pengalaman yang mengesankan?
Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan meskipun saat ini DPR RI sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program DPR RI lainnya. Dapat Anda saksikan langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Selva Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.